Padi hibrida Supadi 56, varietas unggul yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Salah satu tujuan daripada pengembangan padi hibrida Supadi yaitu untuk meningkatkan produksi petani. Ya, mudah-mudahan bisa membantu keinginan pemerintah mencapai swasembada beras. Dengan kemajuan teknologi pertanian, PT Agroseed Manunggal Sentosa memperkenalkan padi ini sebagai solusi bagi petani untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan konsumen akan nasi yang berkualitas tinggi. Alasan saya menanam Supadi ini karena saya mengkonsumsi Supadi gitu. Perbedaannya dengan beras yang lain itu kalau kita menanak nasi, besoknya itu tanpa diangetin itu masih bagus, tidak basi, tidak apa. Satu itu. Yang kedua, itu sangat pulen gitu. Bahkan pakai sumpit aja istrinya seperti yang kita lihat beras-beras Jepang, kopi itu mungkin mendekati itu, Pak. Hampir seperti beras ketan gitu. Itulah yang membuat pulen gitu. Untuk aroma itu harum gitu ya istrinya teh. Tidak kalah dengan beras-beras yang kayak pandan wangi lah boleh dibilang. Ini benar-benar beras, kalau di beras itu beras premium. Padi hibrida Supadi 56 memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan utama bagi petani. Keunggulan-keunggulan tersebut antara lain, dengan produktivitas rata-rata 12 ton gabah kering giling, padi ini menawarkan hasil yang melimpah bagi petani. Satu juru ya 120 bataan. Dulu belum pakai Supadi minimal 6 rantang, kalau di sini dipakai rantang gitu. Kalau sekarang Supadi 1 bungkus udah cukup. Cuman ya pertama namanya juga ya. Kalau tandur itu ya nggak kelihatan. Cuman disuruhnya 1 biji. Saya ya bukannya ngeyel gitu, tapi takut hilang. Jadi saya nyoba 2 biji gitu. Ya tapi ya kelihatannya susah, jadi waktu nyemprot tuh anakannya. Jadi benar. Kalau ditanam 1 ya anakannya lebih banyak. Kalau 1 rumpun anakan ya kalau saya kan belum pernah ngitung, cuman pakai kepalan. Kalau waktu dibuat itu ngarit gitu, mungkin bisa sampai 6 rumpun saya pegang. Tapi kalau Supadi baru 1 rumpun aja sudah susah gitu. Jadi saya terus terang aja belum pernah ngitung. Kalau Supadi pernah di Jawa ngitung tuh sampai 60 tangkal gitu. Padi ini memiliki ketahanan yang baik terhadap penyakit kresek, tahan kekeringan, sehingga mengurangi risiko gagal panen dan kerugian bagi petani. Dengan sifat irit pupuk, padi Supadi 56 dapat tumbuh dengan baik meskipun dengan penggunaan pupuk yang terbatas, membuatnya lebih ramah lingkungan dan menghemat biaya produksi. Saya pertama nanam cuma 1 kali ngasih pupuk Trea 20 kilo, ZA 20 kilo, KCL 5 kilo, sarang Mutiara 5 kilo. Tos 1 kali, Pak. Orang lain mah 2-3 kali pupuk, tapi saya percobaan cuma 1 kali. Saya dulu mah lagi belum nanam padi Supadi, paling minimal sekintal 30, Pak. Alhamdulillah sekarang nanam bibit Supadi mengurangi beban urea. Ini total cuma 60 kilo. Dengan umur panen 110 hari setelah tanam, padi ini memungkinkan petani untuk melakukan penanaman lebih cepat dan meningkatkan frekuensi panen dalam 1 tahun. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari padi hibrida Supadi 56, berikut adalah beberapa tips budidayanya. Pilih lahan yang subur dan memiliki akses air yang cukup. Gunakan benih asli padi Supadi 56 yang masih bersegel rapat. Gunakan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan lingkungan.
lakukan pengendalian hama dan penyakit secara teratur untuk mencegah kerusakan pada tanaman. Untuk perawatan, saya anjurkan setelah 3 sampai seminggu itu setelah tandur, dianjurkan untuk dilakukan pemupukan segera. Untuk pemupukan kedua, saya lakukan di angka 45 sampai 50. Untuk perawatan sendiri, untuk supadi, saya rasa lebih simpel, lebih sedikit. Kenapa? Soalnya untuk supadi, terutama pengendalian pungi aja, insek cuma sedikit, apalagi kalau di agrosid itu udah ada yang namanya abamectin, andromeda sama agripat. Nah, untuk pengendalian kresek sendiri ada yang namanya lenti ataupun auksin, Pak. Kalau ngelihat postur tanaman seperti ini gitu kan, saya jelas-jelas akan mengulangi lagi untuk menanam, tapi dengan yang lebih baik, dengan SOP yang diberikan dari tim Supadi gitu ya, Supadi 56 gitu kan. Dan saya juga kaget gitu, saya hanya menanam, ternyata ada plusnya. Tim dari Supadi itu juga memantau dan memberikan pengarahan, sehingga kami tidak sendirian gitu kan. Ya kalau dari PPL pemerintah ya mungkin sebulan sekali, tapi alhamdulillah dari agrosid gitu ada PPL yang alhamdulillah ya kayak saudara lah gitu, bisa cepat tanggap ke sini gitu. Target utama saya untuk meningkatkan pendapatan petani-petani padi di wilayah yang saya naungi, karena saat ini untuk mencapai hasil panenan daripada padi semakin kesini semakin menurun. Nah, semoga dengan adanya benih padi hibrida Supadi ini bisa kembali meningkatkan hasil produksi petani.